Selamat pagi, perkenalkan nama saya Urina Margaret Tambun dari kelas AKP 7B yang ingin mempresentasikan dari bab 5 audit internal yaitu tata kelola. Yang pertama, struktur governance. Terdapat gambar unsur-unsur kunci dalam struktur tata kelola. Pada lapisan pertama terdapat tata kelola atau governance. Governance melingkari seluruh kegiatan perusahaan. Struktur tata kelola harus menaati hukum dan ketentuan perundangan di mana negara ia berdomisili. Pada lapisan berikutnya terdapat risk management atau manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempunyai potensi berdampak negatif terhadap sukses perusahaan dan untuk meraih peluang yang memungkinkan terjadinya sukses perusahaan. Lalu pada lapisan yang terakhir yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko. Panah-panah yang berwarna merah menunjukkan arah arus informasi. Direksi atau Dewan Komisaris memberikan arahan kepada manajemen senior dan memberikan petunjuk serta pedoman untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko. Selanjutnya, manajemen senior memberikan arahan kepada lapisan manajemen di bawahnya untuk pengendalian yang spesifik ditanganinya. Lapisan manajemen ini mempunyai akuntabilitas kepada manajemen senior atau pengendalian yang spesifik tersebut. Selanjutnya, manajemen senior mempunyai akuntabilitas kepada direksi atau dewan komisaris berjalannya manajemen risiko. Selanjutnya, governance dan komponennya. Terdapat gambaran umum tentang tata kelola. Lapisan yang berwarna biru melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan Board of Directors. Dalam sistem satu dewan mempunyai fungsi pengawasan serupa dengan dewan komisaris. Lalu di bawah lapisan berwarna biru terdapat strategic direction dan governance oversight. Dewan Komisaris menetapkan arahan strategis yang harus diikuti organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan Dewan Komisaris yang pertama, yaitu strategic direction. Lalu para komisaris yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang usaha diharapkan dapat meletakkan dasar-dasar ke arah suksesnya perusahaan. Wilayah kedua Dewan Komisaris adalah pengelolaan pengawasan atau governance oversight. Hal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui audit internal dan komite-komite, antara lain komite audit. Selanjutnya gambar 53 yaitu komponen inti suatu governance. Governance pada akhirnya adalah tanggung jawab Dewan Komisaris, meskipun tanggung jawab ini sering dilaksanakan oleh berbagai komite, antara lain komite audit. Tanggung jawab Dewan Komisaris yang pertama adalah menentukan siapa saja pemangku kepentingan dalam organisasinya. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Terdapat 6 pemangku kepentingan. Yang pertama, para karyawan. Para karyawan yang bekerja pada perusahaan, yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha, mempunyai kepentingan langsung dalam kelangsungan hidup dan suksesnya perusahaan. Yang kedua, para pelanggan atau customer. Para pelanggan merupakan darah yang menghidupkan perusahaan, atau merekalah yang menentukan suksesnya perusahaan. Pada saat yang sama, para pelanggan juga mempunyai kepentingan atas suksesnya perusahaan dari mana mereka membeli barang atau jasa.
Lalu yang ketiga, para pemasok barang atau vendor. Para pemasok mempunyai kepentingan langsung dalam perusahaan, yaitu karena imbalan yang mereka terima sangat tergantung pada suksesnya perusahaan. Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab bahwa para pemasok menerima hak-hak mereka sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Yang keempat, para pemegang saham. Para pemegang saham tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, tapi sangat berkepentingan terhadap suksesnya perusahaan. Para pemegang saham yang bukan pengendali tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang kelima, regulator. Regulator adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Contohnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di bidang jasa keuangan dan pasar modal. Dan yang terakhir, lembaga keuangan atau direktur. Lembaga keuangan atau kreditur mempengaruhi struktur pinjaman dan erat hubungannya dengan para pemegang saham yang mempengaruhi struktur pemodalan perusahaan. Selanjutnya, terdapat keanekaragaman ekspektasi pemangku kepentingan. Yang pertama, keuangan. Penghasilan bersaham atau EPS, tingkat likuiditas, penilaian atas kemampuan membayar utang, hasil atas investasi, ketersediaan modal, paparan perpajakan, dan kelemahan-kelemahan yang signifikan dalam bidang keuangan. Yang kedua, kepatuhan, yaitu litigasi, aturan perilaku etis, pelanggaran di bidang keselamatan kerja dan lingkungan, perintah atasan untuk menghentikan pertengkaran, investigasi oleh aparat penegak hukum, denda-denda yang dikarenakan pelanggaran hukum, dakwaan, dan penahanan. Yang ketiga, operasi atau kegiatan perusahaan, yaitu tujuan perusahaan yang berhasil dicapai, pemanfaatan aset secara efisien, perlindungan terhadap aset, perlindungan terhadap karyawan, perlindungan data dan informasi, serta proteksi terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Dan yang terakhir, strategis, yaitu reputasi, kelangsungan hidup korporasi, semangat kerja para karyawan, dan kepuasan para pelanggan. Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab governance-nya dengan yang pertama, mengangkat suatu governance committee. Misalnya banyak perusahaan publik yang memperluas nominating committee untuk menjadi governance committee. Yang kedua, menegaskan persyaratan pelaporan ke direksi atau Dewan Komisaris. Direksi mendelegasikan wewenang untuk menjalankan perusahaan kepada manajemen. Delegasi wewenang ini dalam batas-batas ekspektasi para pemangku kepentingan. Yang ketiga, menilai kembali ekspektasi dalam penata kelolaan perusahaan secara berkala. Ekspektasi para pemangku kepentingan dapat berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, Dewan Komisaris harus mengidentifikasi perubahan ini dan melihat kemungkinan perubahan dalam arah tata kelola. Selanjutnya, manajemen senior atau direksi. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen senior yang pertama memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi. Yang ketiga, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain.
Dan yang keempat, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko untuk mendukung syarat pelaporan kepada Dewan Komisaris. Manajemen senior dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara yang pertama, mengangkat suatu komite risiko. Yang kedua, menegaskan syarat-syarat pelaporan. Dan yang ketiga, melakukan penilaian kembali terhadap governance ekspektasi secara berkala. Selanjutnya, pemilik risiko atau risk owners. Pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risiko risk response jika risiko itu terjadi. IIA mencatat tanggung jawab para pemilik risiko sebagai berikut, yaitu yang pertama, menilai atau evaluate apakah kegiatan IRM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua, menilai atau assess kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan IRM. Yang ketiga, menentukan apakah IRM yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan IRM yang dirancang. Apakah orang yang direkrut dan sistem yang dipilih konsisten dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh, dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Dan yang terakhir, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan Dewan Komisaris sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Selanjutnya, pemilik risiko melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dengan melakukan yang pertama, menyampaikan rekomendasi tentang tata kelola risiko kepada komite risiko. Yang kedua, menilai kembali kegiatan IRM setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Lalu terdapat kegiatan asuransi. Dalam pembahasan pada gambar 53 sebelumnya, masih ada satu komponen governance, yaitu asuransi. Tanggung jawab tata kelola dari fungsi audit internal dapat meliputi salah satu dalam semua butir berikut ini. Yang pertama, menilai apakah berbagai kegiatan IRM dirancang dengan tepat untuk mengelola risiko. Yang kedua, melakukan uji petik dan evaluasi apakah berbagai kegiatan IRM telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, mengevaluasi kecermatan dari rancangan IRM dan efektifnya pelaksanaan IRM secara keseluruhan. Yang keempat, menentukan apakah asersi atau penegasan yang dibuat pemilik risiko kepada direksi tentang efektifnya IRM. Yang kelima, menentukan apakah asersi yang dibuat direksi kepada Dewan Komisaris tentang efektifnya IRM. Yang keenam, mengevaluasi apakah informasi tentang risk tolerance yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, memastikan apakah masih ada risiko lain yang belum tercakup dalam proses governance yang ada pada saat ini. Selanjutnya terdapat 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat menentukan, karena transparansi ini memastikan bahwa semua tindakan perusahaan dapat dicek setiap saat oleh pengamat luar. Yang kedua, accountability. Accountability
bisa mempunyai konotasi negatif karena orang menghubungkannya dengan siapa yang akan dijadikan kambing hitam. Siapa yang bertanggung jawab jika suatu ketidakberesan terjadi? Akuntabilitas berkaitan dengan ownership atau kepemilikan mengenai perbuatan atau tindakan orang lain. Selanjutnya yaitu security. Perusahaan diharapkan membuat proses transparan dan akuntabel. Ketika seluruh data perusahaan terjaga dengan aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab, secara sederhana dapat dinyatakan tidak ada kompromi mengenai hal ini. Perusahaan yang mengalami serangan keamanan di mana informasi pribadi klien mereka terpapar, dengan cepat akan kehilangan kredibilitas mereka. Untuk mengembalikan kepercayaan publik perlu ada extensive damage control atau pengendalian kerusakan yang ekstensif. Meningkatkan ancaman cybercrime dalam tahun terakhir membuat security atau keamanan pada skala prioritas yang tinggi untuk banyak perusahaan. Selanjutnya terdapat 8 unsur tata kelola yang baik. Yang pertama, hukum adalah panglima. Tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil, yang dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak untuk perlindungan para pemangku kepentingan. Yang kedua, keterbukaan atau transparansi. Informasi harus disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami, dan harus tersedia dengan cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung. Yang ketiga, tanggap atau responsiveness. Tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dalam waktu yang layak. Yang keempat, orientasi pada konsensus. Tata kelola yang baik memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan yang berbeda di antara pemangku kepentingan agar tercapai konsensus atau kesepakatan seluruh kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana hal ini dapat dicapai dengan cara berkelanjutan. Selanjutnya, kesetaraan dan keikutsertaan. Tata kelola yang baik berarti bahwa proses yang dilaksanakan organisasi dapat menghasilkan hasil terbaik bagi para pemangku kepentingannya dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya manusia, teknologi, keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya lingkungan. Yang ketujuh, akuntabilitas. Merupakan prinsip dasar dari tata kelola yang baik. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa harus didokumentasikan dalam pernyataan mengenai kebijakan organisasi. Dan yang terakhir, partisipasi. Partisipasi secara langsung atau melalui wakil-wakil yang sah merupakan landasan utama tata kelola yang baik. Partisipasi harus diberitahukan atau diumumkan secara luas dan diatur, termasuk kebebasan berpendapat dan kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan terbaik organisasi dan masyarakat secara umum. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.